Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Eh, Lama nggak buat video, lama nggak buat konten seputar ojek online, seputar Gojek. Jadi banyak di luar sana teman-teman yang bertanya, Bang, apakah lu masih fokus jadi driver? Bang, apakah lu masih ngonten tentang ojol? Jadi jawabannya tentunya pasti masih kawan-kawan. Dan ada juga nih pertanyaan yang memang lucu sih menurut gua. Bang, semenjak di suspend, lu kok jarang sekarang buat konten? Udah malas ya bang, udah bosan ya bang, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan seperti itu kawan-kawan. Jadi jawabannya karena mungkin terlalu capek dan terlalu lelah gitu loh. Jadi kalau memang konten itu kan memang kita harus bener-bener fresh, harus bener-bener fokus ya, harus bener-bener ngambil momen-momen yang pas untuk ditonton kalian-kalian. Kontennya tuh mau tentang apa hari ini, jadi itu harus ngambil momen-momen yang pas. Nah, terkadang ketika memang kita mau buat konten, tiba-tiba ada aja mood yang hilang, entah itu dari customer lah, entah itu dari sinyal, dari apalah dan sebagainya. Itu banyak faktor yang memang bikin jadi mood hilang gitu loh timbulnya. Nah, ini hanya video klarifikasi. Gue masih tetap menjadi driver Gojek, dan kita akan masih tetap konten mengkritik aturan-aturan Gojek yang merugikan driver, dan kita masih motovlogan di jalan. Kedepannya nanti akan lebih konsisten lagi. Jadi alasannya kenapa gue nggak buat konten, karena memang ngerasa capek yang pertama, dan mood hilang tiba-tiba ketika mau konten, dan akhirnya buyar seperti itu. Nah, banyak mungkin pendatang-pendatang baru, youtuber Gojek baru yang memang sengaja buat konten YouTube, dan tentunya itu bermanfaat untuk kalian semua. Buat gue ini positif dan bagus sih gitu loh. Kalau tujuannya memang untuk kebaikan, nggak salah. Mau kalian semua bikin konten tentang Gojek atau ojek online pun buat gue itu bagus gitu loh. Artinya berbagi pengalaman, dan walaupun istilahnya isinya sama sebenarnya, cuma memang pembahasan yang beda, nggak apa-apa, itu kalian tonton saja, dan itu masukan buat kalian ketika kalian mulai on beat di jalan seperti itu. Nah, beberapa video memang yang gue lihat di YouTube ini, banyak youtuber pemula yang ngebahas tentang gacor, tentang ojek online. Artinya ya itu berdasarkan pengalaman mereka, itu berdasarkan yang mereka alami di jalanan, dan menurut gua itu bagus gitu loh. Itu bagus banget buat kalian tonton, buat kalian lihat, buat kalian saksikan, dan itu sebagai acuan atau sebagai masukan buat kedepannya seperti apa pola sistem ojek yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, kalau untuk di konten YouTube gue ini memang gue masih ngebahas seputar tentang kritik, terus ngebahas tentang seputar gacor, skema orderan, sistem orderan, dan kritik-kritik terhadap customer di lapangan gitu. Dan ya selama itu merugikan gue sebagai mitra driver, ya tentunya gue akan terus mengkritik gitu loh. Karena gue belum pernah lihat, jarang ada youtuber ojol yang memang mengkritik sistem Gojek ya. Jadi mereka kebanyakan menceritakan tentang sistem gacor, pola gacor, sistem ojek mereka seperti apa, tapi jarang mereka mengkritik tentang aturan, sistemnya seperti apa. Nggak, mereka jarang mengkritik, dan hanya beberapa yang memang gue perhatikan, tapi tidak banyak. Rata-rata hampir bisa dibilang mereka tutorial semua untuk pola kerja, pola gacor, dan sebagainya. Nah, di sini memang gue berbeda dengan youtuber ojol di luar sana yang lebih mengkritik, yang lebih menegaskan ketika memang sistem lu uh, tidak baik untuk driver, sistem lu tidak adil buat driver, itu gue akan kritik gitu loh. Nah, kemarin memang gue disuspend karena ada laporan yang memang bilang barang customer ketinggalan itu bantal. Nah, selama gue tidak merasa itu tidak ada barang yang ketinggalan, ya gue akan tetap ajukan banding. Dan menurut gue ini tidak adil gitu loh pada saat itu. Barang apa yang saya ambil? Nah, setelah beberapa hari kemudian
dapat WA SMS dari Satgas, katanya ada bantal yang ketinggalan, dan gue tidak merasa mengambil itu. Lalu gue ajukan banding, dan banding gue diterima. Harusnya suspend gue itu 14 hari, ternyata kemarin gue disuspend, hari ini udah bisa dibuka. Jadi ya memang itu baiknya gitu loh, karena menurut gue tidak merasa berbuat curang, dan gue tidak merasa ngambil. Ya menurut gue sah-sah aja gue untuk banding. Inilah yang memang gue kritik dan merugikan banyak driver di luar sana ketika aturan ini memojokkan para mitra driver gitu loh. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa cerita dari teman-teman driver di luar sana yang merasa dia tidak melakukan kesalahan, tapi ada juga yang memang dia pura-pura nggak tahu dia melakukan kesalahan apa, tapi dia merasa baik-baik saja. Ya tentunya gue tidak setuju dengan sistem ini. Kalau memang kalian salah, akui kalian salah, dan kalau kalian memang benar, akui itu benar, seperti itu. Nah, semua konten video yang gue buat di channel ini memang seputaran kritik, seputaran tentang kondisi di lapangan ketika kita menjadi driver ojol itu di lapangan begini, begini, dan begini gitu loh. Jadi konten ini memang gue buat untuk menyuarakan suara-suara driver, teruntuk fokusnya memang driver Gojek. Jadi hanya seputaran itu saja. Nah, kalau kalian bertanya gue masih ngojek, ya tentunya gue masih ngojek. Gue masih jadi driver Gojek sampai saat ini dan sampai detik ini. Nah, hari ini memang gue nggak online karena motor ada masalah di motor, jadi lagi di servis kawan-kawan, dan kedepannya kita akan buat video lagi yang lebih seru lagi, yang lebih enjoy lagi untuk kalian tonton. Dan tentunya gue akan terus mengkritik kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang memang itu merugikan mitra driver. Itu yang mungkin lebih tepatnya kawan-kawan. Jadi kalau kalian bertanya, bang lu kok jarang buat konten, bang lu masih jadi driver Gojek kah? Tentunya kenapa gue jarang konten, karena memang satu capek, dan kenapa kalian bertanya gue masih menjadi driver Gojek atau tidak, ya jawabannya saat ini gue masih menjadi driver Gojek. Oke, itu aja mungkin video klarifikasi gue untuk saat ini. Kedepannya kita akan buat konten-konten tentang motovlog lagi, mengkritik ketika memang aturan ini merugikan mitra driver Gojek. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.